Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro Suparjo SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Service Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Soyarso, kepada yang kami hormati dan kami cintai guru kita Al Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSy, serta Bapak Ibu karyawan Absolute Group yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya suatu halangan apapun. Semoga pengajian ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan kepada kita tentunya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini, yang mana pertama adalah pembukaan dengan membaca surat Al-Fatihah, lalu yang kedua adalah acara inti tausiah dengan tema keutamaan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga nanti ditutup dengan doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu pembacaan Al-Fatihah. Artinya itu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Kita berlanjut ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Haji Muhammad Siddiq LC MSy. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, yang saya hormati jajaran direksi Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Insinyur Haji Agus Soyarso, Bapak Julian Rahmanto, Ibu Asri Insani beserta Ibu Hajah Eka, juga kepada para karyawan Absolute Group baik yang online maupun yang offline dimanapun berada. Pertama-tama, tiada bosan-bosannya selalu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, selalu mengucapkan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Salawat beserta salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadikan kita sebagai umatnya, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kajian sore hari ini kita akan membahas
daripada khosais ummah al-Muhammadiyah, yaitu keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah umatnya Kanjeng Nabi. Sampai akhir zaman kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam punya umatnya sendiri. Nabi Nuh punya umatnya sendiri. Nabi Ibrahim punya umatnya sendiri. Tapi sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wa ju'ilat ummati khairul umam." Rawahu Ahmad. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, dan dijadikan umatku, kata Nabi Muhammad, sebagai sebaik-baik umat. Jadi kita harus bangga, kita harus bahagia karena kita dijadikan umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain, karena kita adalah umat dari Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik dari zaman umatnya Nabi Adam sampai akhir zaman, yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Pintu surga yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad. Pemegang kunci surga Nabi Muhammad. Surga tidak akan dibuka kecuali nanti yang pertama kali masuk adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan umat yang pertama kali masuk surga adalah umatnya Nabi Muhammad sebelum umatnya nabi-nabi yang lain. Maka kita dijadikan umat Nabi yang terbaik. Sampai ada satu kisah Nabi Adam alaihi salam, dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dikisahkan dalam kitab tersebut, Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Nabi Adam iri sampai mengatakan, aku iri kepada umatnya Nabi Muhammad karena 4 perkara. Kata Nabi Adam, apa yang 4 perkara tersebut? Nabi Adam bilang, aku iri dengan umatnya Nabi Muhammad karena aku ketika maksiat kepada Allah di dalam surga, yaitu makan buah apa? Buah khuldi. Nabi Adam di dalam surga semua fasilitas tersedia, tapi kata Allah, silakan kau makan minum apapun yang ada di dalam surga ala rahta, bebas. Tapi satu, jangan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, apalagi makan. Mendekati aja nggak boleh. Buah apa? Pohon apa? Pohon huldi, ada buahnya. Jangan kau dekati pohon ini, yaitu pohon huldi. Siap ya Allah. Tapi memang tipu daya iblis. Nah, ini perlu diketahui, iblis itu dulunya penghuni surga, tapi dikeluarkan oleh Allah karena tidak taat. Nabi Adam dalam satu kisah akhirnya dengan bujukan istrinya Hawa, akhirnya makan buah khuldi. Nabi Adam maksiat 1 kali, menentang perintah Allah, dibilang jangan mendekati apalagi makan buah khuldi, ternyata dimakan. Akhirnya Allah murka. Ya, 1 kali Nabi Adam berbuat dosa, dia tobat 450 tahun tobatnya. Diturunkan Nabi Adam, satu riwayat diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah. Jeddah itu salah satu kota di Arab Saudi. 450 tahun Nabi Adam menyesal karena melanggar perintah Allah makan buah huldi. Dengan taubatnya, dengan doa yang diabadikan dalam Quran. Apa doanya Nabi Adam dalam taubatnya?
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim pada diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Nangis 450 tahun, padahal dosanya sekali, tobatnya 450 tahun. Beda sama kita, dosanya terus-terusan, tobatnya jarang. Nabi Adam satu kali dosa, tobatnya 450 tahun. Ketemulah, ya, tobat di India belum diterima, tobat di mana saja Nabi Adam belum diterima. Tapi tiba-tiba ketemulah Nabi Adam dan Hawa di satu tempat, ya, di kota suci namanya Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Nabi Adam berdoa lagi, dan pada saat berdoa mohon ampun kepada Allah di kota Mekah, diterimalah taubatnya Nabi Adam alaihis salam. Itu diterimanya di kota Mekah. Itu pun dengan menyelipkan nama Sayyidina Muhammad. Jadi dengan wasilah salawat kepada Nabi, akhirnya Nabi Adam taubatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Adam, aku iri dengan umat Nabi Muhammad. Aku taubat kemana-mana, di mana tempat 450 tahun nggak diterima sama Allah. Tapi ketika aku di kota suci Mekah, baru aku diterima. Jadi diterimanya di kota Mekah. Tapi umat Nabi Muhammad, dimanapun dia berada, selama dia bertobat kepada Allah, diterima Allah. Tuh, bayangin kalau kita punya dosa, umat Nabi Muhammad kalau punya dosa, tobatnya hanya diterima di Mekah. Waduh, wah, kamu nih orang Jakarta nggak bakal diterima kalau punya dosa, harus ke Mekah. Waduh, bingung juga. Ya, sekarang aja susah haji. Ya, makanya umat Nabi Muhammad, silakan kau bertobat dimanapun, insya Allah diterima Allah selama taubatan nasuha, selama benar-benar tobat. Itu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Bertobat boleh di mana saja, sedangkan Nabi Adam hanya diterima Allah hanya di kota Mekah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam iri kepada umat Nabi Muhammad. Apa? Nabi Adam ketika berbuat dosa, makan buah huldi, dipisah dengan istrinya Siti Hawa. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Jauh India dengan Jeddah Arab Saudi zaman dulu, dipisah. Kata Nabi Adam, aku berbuat maksiat, dipisah dari keluargaku, yaitu istriku Hawa. Tapi umat Nabi Muhammad berbuat dosa, tidak dipisah dengan keluarganya. Masih aja mesra sama keluarganya. Betul. Keluarga ini maksiat, misalnya suaminya nggak sholat, nggak dipisah sama istrinya. Istri nggak sholat, nggak dipisah dengan suaminya. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik. Allah masih memberikan kesempatan untuk selalu berbuat baik bagi umat Nabi Muhammad. Tapi Adam ketika maksiat, dipisah dengan keluarganya. Ini keistimewaannya umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau suami nggak sholat, dipisah sama istrinya, kayaknya banyak perpisahan. Betul kan? Suaminya soleh, istrinya jarang sholat, bisa terpisah, itu banyak perpisahan. Ya, tapi Allah sayang sama umat Nabi Muhammad sebagaimana sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Muhammad berbuat dosa tidak dipisah dengan keluarganya atau orang-orang yang dicintainya. Ya, makanya bersyukur jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kita maksiat, tidak dipisah dengan orang yang kita cintai, tapi harus kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi Adam iri dengan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Nabi Adam, ketika aku memakan buah khuldi di dalam surga, aku maksiat kepada Allah, aku dalam keadaan berpakaian dengan daun-daun surga, tertutup auratnya.
baik Hawa maupun Nabi Adam tertutup. Tapi ketika makan buah khuldi, langsung spontanitas pakaian surga, daun surga langsung hilang. Terbukalah auratnya Nabi Adam alaihissalam dan bersembunyi di balik-balik pepohonan surga. Nabi Adam berpakaian berbuat maksiat, langsung dihilangkan pakaiannya, Allah terbuka auratnya. Tapi umat Nabi Muhammad sebaliknya, ketika bermaksiat dia telanjang, tidak memakai pakaian, betul ya? Tapi tetap Allah nggak siksa, Allah masih tetap berikan pakaian buat mereka umat Nabi Muhammad walaupun dia bermaksiat kepada Allah. Bayangkan kalau orang yang bermaksiat di zaman kita umat Nabi Muhammad maksiat, dia pakai pakaian, hilang pakaiannya, telanjang banyak banget orang. Kalau banyak maksiat, kalau itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Jadinya Allah sayang dengan umat kanjeng Nabi Muhammad yang berbuat maksiat, tetap tidak ditelanjangkan oleh Allah, tetap masih bisa berpakaian. Yang seharusnya bersyukur dan banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Adam iri kepada umat kanjeng Nabi. Yang terakhir, yang keempat, Nabi Adam bilang, aku iri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Waktu Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, makan buah khuldi di mana? Di dalam surga. Nabi Adam maksiat di mana? Di dalam surga, makan buah khuldi. Kata Nabi Adam, aku berada di dalam surga, aku berbuat dosa di dalam surga, akhirnya aku dikeluarkan dari surga karena maksiat. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat bukan di dalam surga, tapi umat Nabi Muhammad ujung-ujungnya masuk surga. Tuh. Kalau Nabi Adam di dalam surga maksiat berbuat dosa, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Tapi umat Nabi Muhammad belum masuk surga, masih di dunia, maksiat, ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ujungnya masuk surga. Sebagaimana kanjeng Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Tuh. Jadi semua umat Nabi Muhammad tuh masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Emang ada Ustadz yang nggak mau masuk surga? Ada. Makanya diciptain neraka. Nah, neraka itu buat orang-orang yang nggak mau masuk surga. Siapa? Orang-orang yang tidak mau masuk surga adalah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk neraka sudah. Nabi memerintahkan sholat, dianya nggak sholat, udah neraka. Nabi Muhammad bilang, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang aku beriman sama Allah dan beriman hari akhir, hari kiamat, maka kalau bicara, bicaralah dengan kata-kata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Ini mah nyerocos saja, kata-kata yang tidak baik, maka masuk neraka. Bahkan dikatakan salamatul insan fi hibdil lisan, selamatnya manusia itu dalam menjaga ucapan. Kalau dia bisa bicara, mengatur ucapannya dengan ucapan yang baik, yang penuh hikmah, yang mengandung dakwah, yang diridhoi Allah, insya Allah surga. Tapi kalau bicara sudah menyakitkan hati orang lain, bicara merugikan orang lain, bicara hal-hal yang tidak baik, tidak sesuai fakta, lisannya akan mengajak
dirinya masuk ke dalam neraka. Itu orang yang nggak mau masuk surga karena sudah diajarkan oleh Nabi tapi nggak mau mengikutinya. Ya kata Nabi Adam, aku di dalam surga, ketika maksiat aku dikeluarkan dari surga oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad ketika maksiat di luar surga, ujungnya masuk surga selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, an-nasu kulluhum khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kata Nabi Muhammad, semua manusia ini punya dosa, betul ya? Coba, manusia siapa yang nggak punya dosa? Kecuali para nabi. Kalau para nabi itu maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Nabi itu nggak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena 24 jam Nabi dijaga Allah. Nah, kalau bukan derajat Nabi, manusia apalagi yang biasa, itu tempatnya salah dan lupa dan dosa. Betul ya? Kadang-kadang kita ngomong yang bohong. Betul ya? Ada nggak manusia yang nggak pernah bohong? Bro, lagi di mana bro? Ini rapat meeting udah siap. Jam 9 di mana? OTW. Padahal baru bangun. Betul ya? OTW aja bahasanya. Oh, OTW berarti udah bentar lagi dia, padahal baru bangun. Ada di sini yang begitu, ada. Insya Allah di sini mah nggak ada, ya. Ditanya lagi di mana bro? OTW. Padahal masang aplikasi. Oh, daerah di sini tuh baru masih di rumah, belum berangkat. Ya, nggak ada orang yang nggak pernah bohong. Ada sedikitnya ada berbohong. Ya, maka dari itu manusia yang terbaik, pertama Nabi bilang semua manusia punya dosa. Semua manusia punya dosa kecuali Nabi. Para nabi itu maksum, dijaga oleh Allah. Selain para nabi itu punya dosa. Nah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah. Makanya kita disyariatkan habis sholat baca istighfar. Orang habis sholat jangan langsung pergi. Kan ada tuh orang yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, pergi aja. Betul ya? Padahal Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan apabila kalian selesai sholat baca istighfar minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah ampunilah dosa hamba. Ya Allah ampunilah dosa hamba. Ya Allah ampunilah dosa hamba. Ya Allah. Istighfar minimal 3 kali. Kata Nabi Muhammad, ya, fastaghfiru, beristighfarlah, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Rabbakum innahu kana ghafara, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ini luar biasanya Islam. Kalau kita pahami kenapa Allah mewajibkan kita umat Islam sholat 5 waktu. Itu untuk membersihkan sholat subuh. Kita habis sholat subuh punya dosa, dibersihin di waktu zuhur. Habis sholat zuhur kita berbuat dosa, dibersihin pada saat sholat asar. Habis sholat asar kita berbuat dosa, dibersihin lagi pada waktu sholat maghrib. Habis maghrib punya dosa lagi ke isya, dibersihin sholat isya. Habis sholat isya punya dosa, subuhnya dibersihin lagi. Makanya dalam keterangan agama, apakah orang ada daki apabila dia mandi sehari semalam 5 kali? Dia mandi sehari semalam 5 kali. Subuh mandi, duhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi. Kira-kira badannya ada kotoran apa enggak? Bersih. Ya. Subuh mandi seger. Duhanya jam 8-9 kotor, duhurnya mandi dia, bersih lagi. Jam 2 dia berbuat kotor-kotor lagi nih badannya. Ya, kena debu, polusi, asarnya mandi lagi, bersih lagi. Habis asar ke maghrib dia kotor-kotor lagi, maghrib mandi. Ini bahasa mandi saja, bersih lagi. Habis maghrib ke isya dia kotor lagi, isyanya mandi lagi, bersih. Isya kesononya kotor, subuh mandi, bersih. Kira-kira bersih apa kotor badan dia? Kalau mandi sehari semalam 5 kali, bersih. Sama kalau sholat, kita kotor dalam dosa. Ya, ucapan kita, perbuatan kita banyak dosa. Subuh kita sholat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dibersihin tuh dosa waktu malamnya.
Kemudian habis subuh kita berbuat dosa, ucapannya, perbuatan kita mengandung maksiat, dibersihin habis sholat duhur, terus bersihin lagi asar, maghrib. Begitulah luar biasanya Islam. Makanya orang kalau sudah paham dari kenapa Allah menyuruh kita untuk sholat 5 waktu, sebenarnya kembali untuk diri kita. Semua umat tidak sholat pun sedunia, Allah nggak bakal turun jabatan sebagai Tuhan. Tapi sebenarnya sholat kembali untuk diri kita sendiri. Bayangin kalau orang jarang sholat, dibayangkan itu kotoran. Subuh dia kotor, nggak sholat. Duhur nggak sholat, kotornya nambah, betul lah. Asar nggak sholat, nambah juga. Nggak sholat 5 waktu, hitam udah kotor banget itu orang. Tapi kalau orang yang rajin sholat secara batin, ya, secara mata agama itu orang bersih, ya, orang itu bersih karena rajin sholat. Ini luar biasa. Sehingga kalau sudah memahami itu, sholat bukan menjadi beban dan menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan, ya. Jadi jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun aktivitas dunia, janganlah kau tinggalkan sholat. Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, peristiwa Isra Mi'raj 27 Rajab, itu Nabi Muhammad dibuka penglihatan gaib ahli neraka. Nabi Muhammad nangis, ya Allah, itu apa wahai Jibril? Kan penterjemahnya gaibnya itu malaikat Jibril, ya. Itu apa mereka? Siapa mereka wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, itu umatmu ya Rasulullah. Ya Allah, umatku disiksa. Itu kenapa? Hum yatasaqaluna anis shalah. Kata malaikat Jibril, mereka disiksa oleh Allah. Kondisinya yang dilihat Nabi itu satu keterangan, itu kepalanya dihancurkan sehancur-hancurnya, dibenturkan dengan api neraka, teriak hancur jadi lagi, dihancurin teriak sakit jadi lagi, begitu seterusnya. Dihancurin, diaduk dengan batu besar dari api neraka, teriak hancur menjerit, tersiksa mati jadi lagi, teriak hancur menjerit, begitu seterusnya. Kata Nabi Muhammad, man haula ya Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Jawaban Jibril, haula al-qaumul ladina la yusallun. Mereka adalah golongan orang yang meninggalkan sholat. Luar biasa. Itu di neraka orang yang ninggalin sholat nanti dibentur-benturin kepalanya, badannya dengan batu besar api neraka, dan seterusnya begitu. Kita di alam dunia paling lama 100 tahun, itu pun kalau panjang umur, betul ya? Ada yang 50 udah meninggal, jangan 50, ada juga yang 15 tahun, ada yang kecil atau sebentar hidup di alam dunia. Tapi kalau sudah divonis surga atau neraka, kalau sudah di neraka, selamanya di neraka. Na'udzubillah. Jadi jangan tinggalkan sholat. Nah inilah Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW, karena umat Nabi Muhammad dihususkan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diistimewakan? Karena nabinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nabi yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad pun umat yang terbaik daripada umat-umat yang lain. Dan yang paling istimewa, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat, pertolongan khusus kepada umat Nabi Muhammad di hari kiamat. Umat Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, tolong kami umatmu. Kata Nabi Nuh, wah, di hari ini saya udah nggak bisa ngasih apa-apa, urus sendiri aja. Nabi Adam, umatnya datang, ya Adam, kami umatmu, tolong. Nabi Adam nggak bisa, Nabi Ibrahim nggak bisa, semuanya Nabi nggak bisa menolong umatnya di hari kiamat nanti. Tapi umat Nabi Muhammad, ummati, ummati, aina ummati, mana umatku? Nabi Muhammad yang nyari umatnya. Nabi Muhammad akan memberikan pertolongan khusus buat umatnya, yaitu kita. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat, ketika kita butuh pertolongan, kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Artinya keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad, dan kita bersyukur bahwa kita dijadikan oleh Allah menjadi umat yang terbaik, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Haji Muhammad Siddiq, untuk berikutnya adalah sesi pertanyaan tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, baik offline maupun online. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku MC pada hari ini, apabila terdapat salah maupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, sebagai penutup acara kita doa bersama yang dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rizuk ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah rizki umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, masukkanlah golongan kami kepada golongan umat Kanjeng Nabi Muhammad yang masuk surga ke dalam surga bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan di hari akhir nanti kami mendapatkan syafaatul utma dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami istiqamah dalam ibadah kepadamu dengan mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai penutup acara pada pengajian sore hari ini, marilah kita membaca doa penutup, doa sakaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.